Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini aku akan berbagi resep untuk membuat kue untuk persiapan hari raya nanti. Satu adonan menjadi 4 macam kue. Nah, mau tahu apa saja kuenya? Yuk simak videonya. Langkah pertama adalah siapkan wadah, kemudian masukkan margarinnya. Aku pakai margarin 3,5 bungkus merek Blue Band. Nah, untuk merek disesuaikan aja kebutuhan masing-masing ya. Kemudian jika sudah dimasukkan semuanya, masukkan gula pasir yang sudah dihaluskan. Nah, kita masukkan, kemudian kita mixer dengan kecepatan rendah. Nah, kita mixer sampai adonan margarin dan gula halusnya berwarna agak sedikit kuning pucat. Nah, jika sudah seperti ini, masukkan tepung maizena. Kita masukkan secara bertahap, kemudian kita mixer lagi. Nah, jika sudah tercampur, kita masukkan susu bubuk. Kemudian kita mixer lagi. Nah, jika sudah tercampur, matikan mixernya. Kemudian masukkan secara perlahan tepung terigunya. Oh ya teman-teman, di sini aku kelupaan memasukkan kuning telurnya. Nah, kita aduk-aduk aja dengan menggunakan garpu. Kemudian kita tambahkan ke adonannya. Nah, jika sudah, kita aduk-aduk lagi agar semua bahan-bahan yang sudah kita masukkan itu tercampur dengan rata. Nah, karena adonan sudah berat, sekarang akan kita aduk menggunakan tangan. Pastikan tangannya sudah dalam keadaan bersih ya. Nah, kita aduk-aduk sambil kita tekan-tekan secara pelan-pelan. Dan kita sudah masukkan semua tepungnya. Kemudian kita aduk-aduk dan adonannya kurang lebih menjadi seperti ini. Adonannya sangat lembut sekali. Nah, agar tidak keras, adonan kita tutup menggunakan serbet. Sekarang kita ambil adonan secukupnya, kemudian kita alasi dengan plastik dan kita pipihkan dengan menggunakan rolling pin. Jika teman-teman tidak punya rolling pin, bisa menggunakan botol kaca. Nah, pertama kita akan bikin kue putri salju dulu. Nah, kebetulan saya punya cetakannya, kemudian kita akan cetak. Untuk ketebalan disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kurang lebih aku ketebalannya seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian kita akan lanjutkan untuk mencetaknya. Oh ya teman-teman, jangan lupa ovennya sambil dipanasi ya. Nah, ini yang sudah kita cetak, kita letakkan dulu di atas loyangnya. Loyangnya sudah aku alasi dengan margarin. Nah, ini kita tata rapi-rapi. Kemudian kita lanjutkan lagi mencetaknya. Nah, kemudian kita tata lagi di loyangnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita akan panggang. Nah, ovennya sudah saya panasi kurang lebih 10 menit. Kita masukkan adonannya, kemudian kita panggang selama 35 menit dengan api bawah dan 150 derajat atau disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Kemudian kita lanjut buat kue yang kedua, yaitu di sini kita akan buat kastengel. Nah, untuk kastengel ini caranya sama, ambil adonan, kemudian kita lapisi dengan plastik dan kita pipihkan dengan menggunakan roll pin. Untuk ketebalan disesuaikan aja ya teman-teman ya. Nah, karena di sini saya tidak punya cetakan kastengelnya, jadi saya pakai manual aja. Nah, saya potong menggunakan pisau yang bergerigi seperti ini. Kemudian untuk ukurannya saya perkirakan saja. Nah, setelah kita buat garis seperti itu, kemudian kita potong. Nah, setelah itu kita masukkan ke loyangnya. Di sini aku juga pakai oven tangkring ya teman-teman ya. Nah, saat mencetak ini oven tangkringnya sudah saya panaskan. Nah, jika sudah seperti ini, jangan lupa untuk olesan atasnya 1 kuning telur, tambahkan minyak goreng, kemudian saya tambahkan pewarna makanan warna kuning. Nah, kita aduk-aduk dulu agar semuanya tercampur dengan rata. Kemudian kita akan oleskan satu persatu ke kastengelnya. Nah, untuk olesannya kita oles separuh dulu, kemudian kita taburi dengan keju. Nah, ini keju yang sudah saya parut, kemudian kita taburi. Jika teman-teman mau rapi, boleh dipotong-potong dulu kejunya ya. Nah, jika sudah semuanya, kita siap oven di oven tangkring. Nah, ini ovennya juga sudah saya panaskan. Kemudian kita masukkan loyang-loyangnya. Kita panggang dengan api kecil. Kemudian kurang lebih waktunya 35 menit sampai 45 menit ya, atau disesuaikan oven masing-masing. Setelah 35 menit, ini putri salju yang kita pakai oven listriknya sudah masak. Nah, teman-teman bisa lihat warna bagian bawahnya cantik sekali. Nah, ini akan kita biarkan dulu sebentar sampai hawa panasnya agak sedikit hilang.
Nah, jika sudah sedikit hilang hawa panasnya, sekarang kita akan taburi dengan gulanya. Ini aku pakai dua jenis gula. Yang pertama gula halus, kemudian yang kedua gula dingin yang biasa dipakai untuk donat ya. Nah, pertama-tama aku celupin aja dulu di gula halusnya, kemudian baru bergantian ke gula dinginnya. Sampai semua kuenya selesai kita olesi atau kita taburi dengan gula halus dan gula dinginnya. Nah, jika sudah kita taburi, kita langsung tata aja ke toples seperti ini. Nah, ini saya alasi dengan kertas roti ya teman-teman ya. Kita lanjutkan sampai semuanya selesai kita taburi dengan gula halus atau gula donatnya. Nah, kita lanjut ke kue yang ketiga yaitu nastar. Untuk selai nanasnya sudah saya bulatkan, kurang lebih beratnya 2,5 gram. Kemudian untuk adonannya ini kurang lebih 7,5 gram. Jadi masing-masing nastar beratnya 10 gram. Sekarang kita bulati nastarnya, kemudian kita pipihkan dan kita masukkan selai nanasnya. Kemudian kita bulati lagi dan kita pastikan selai nanasnya itu benar-benar terpulung dengan adonan nastarnya. Nah, aku buat nastarnya sampai semua selai nanas ini habis ya teman-teman ya. Jadi tidak aku takar sama banyak untuk adonan kuenya. Nah, jika sudah selesai semuanya, kita siap untuk memanggang nastarnya. Nah, karena ovennya juga sudah dipanaskan kurang lebih 10 menit. Pertama, kita akan panggang nastarnya selama 20 menit pakai api bawah dengan suhu 150 derajat. Nah, ini setelah 20 menit, kemudian kita akan olesi nastarnya 2 kali. Nah, untuk yang pertama ini kita olesi aja terlebih dahulu. Untuk olesannya 2 kuning telur, kemudian campur 1 sendok makan minyak goreng dan tambahkan 1-2 tetes pewarna makanan warna oranye. Nah, kenapa warna oranye? Karena agar warnanya lebih hidup. Sekarang kita akan olesi aja dulu semuanya. Nah, setelah semuanya kita olesi, kita keringkan, dan jika sudah kering kita akan olesi lagi untuk yang kedua kalinya. Nah, untuk yang kedua ini kita olesi beberapa dulu karena kita akan taburi dengan keju yang sudah kita parut. Nah, kita letakkan keju yang sudah kita parut satu persatu di nastarnya. Kita lakukan sampai semua nastar kita kasih topping keju parut. Nah, jika semua sudah selesai, kita akan panggang kurang lebih 15 menit. Nah, ini nastarnya setelah 15 menit kita keluarkan dari oven dan kita siap masukkan ke toples. Dan ingat ya teman-teman, ini usahakan pada suhu ruang dan hawa panasnya sudah keluar baru kita masukkan ke toples. Untuk kue selanjutnya, ambil adonan kurang lebih 7,5 gram. Nah, kemudian kita bulati dan kita pipihkan seperti ini. Nah, jika sudah, kita baluri dengan biji wijen. Nah, jika sudah, kita kasih lobangi dengan jari telunjuk aja. Kemudian nanti akan kita beri topping. Nah, sekarang kita akan lakukan sampai semua adonan habis. Jika semuanya sudah selesai kita lakukan, kita panggang kurang lebih 20 menit. Nah, ini setelah 20 menit kita kasih topping. Di sini untuk topping aku memakai selai kacang ya teman-teman ya. Untuk topping ini disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, kita kasih secukupnya saja untuk topping. Nah, jika semua selesai kita kasih topping, kita panggang kurang lebih 20-25 menit. Tara, ini dia teman-teman. Satu adonan kita jadikan 4 macam kue. Nah, sebenarnya bisa lebih tapi saya mau 4 macam kue. Nah, untuk rasa ini benar-benar enak dan sangat lembut sekali. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Semoga resep yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk semua. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.